MPV ini sebetulnya menarik, desainnya juga keren, by Lotus. Yes, ini adalah Proton Exora. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen yang menghadirkan Motomobi Used Car untuk membahas mobil-mobil yang pernah ada di jalanan. Atau untuk Anda yang sedang mencari referensi suatu mobil bekas, Motomobi Used Car ini akan membahasnya untuk Anda. Proton. Sudah lama sekali kami tidak mendengar merek mobil yang ini. Karena memang sejak tahun 2019 Proton sudah tidak jualan lagi di Indonesia. Terakhir kali kami dengar Proton Lyris, yang terakhir mereka jual di Indonesia. Sedangkan yang kami bahas pada video ini yaitu Proton Exora, yang di Indonesia jualannya hanya sampai 2018 saja. Dan sayangnya memang Proton Exora ini tidak melahirkan generasi terbarunya, hanya satu generasi saja. Proton Exora ini lahir tahun 2009 dan langsung dijual di Indonesia pada tahun yang sama. Ini karena Proton dibuat oleh negara tetangga kita. Yes, Diraja Malaysia. Proton Exora merupakan MPV pertama yang dibuat sesungguhnya oleh Proton. Sebelumnya ada Proton Juara. Namun itu merupakan rebadge dari Mitsubishi Townbox White, bukan yang dibuat sepenuhnya oleh Proton. Di Indonesia, Exora dari tahun 2009 sampai 2018 hanya mampu terjual sebanyak 5.584 unit saja. Dengan berbagai macam varian, dimulai dari Exora non-turbo, Exora Bolt H-Line, dan Exora Prime. Sayang sekali Proton sudah berhenti jualan di Indonesia. Kali ini kami akan membahas Proton Exora yang reviewnya akan dilanjutkan oleh Mamang-Mamang itu. Ayo Mamang, silahkan. Kalau dilihat secara desainnya, Mamang tuh suka sebetulnya Proton Exora. Tapi yang menjadi kenapa mobil ini tuh melempem gitu ya, padahal ini dulu saingannya adalah Innova. Tapi melempem karena apa? Karena dari badge-nya, tulisannya juga Proton, kayak gengsi gitu pakai merek negara sebelah. Hebat loh, Proton atau Malaysia itu membuat mobil menjadi seperti ini, kolaborasinya sama Lotus. Dan juga ada beberapa teknologi Mitsubishi yang ada di sini. Terus dia mendapat predikat bintang 4 juga di Australian NCAP gitu ya. Itu kan menjadi keren sekali gitu loh. Kenapa Mamang suka? Karena dari tahunnya, ini mobil tuh, ini kan tahun 2013. Dan terima kasih banget buat Ivanka Auto, bisa dilihat Instagramnya. Mobil ini juga dijual, kilometernya masih 8.000 dan langsung direview oleh Mamang. Jarang sekali Mamang dapetin unit Proton yang sangat sehat seperti ini. Ini lihat ya, desain-desainnya kenapa Mamang suka. Lancip-lancip semua, tegas-tegas semua, dan agresif kelihatan depannya. Ini tuh ada mirip-miripnya campuran antara R3 ada, Mazda 8-nya juga ada. Dicampurin jadi satu dan jadilah sebuah Proton Exora. Headlampnya halogen seperti ini, lampu sennya juga masih halogen. Ada fog lamp-nya, dan ini adalah tipe yang Prime. Ya, Prime. Prime yang udah turbo lagi mesinnya. Gimana kurangnya gitu. Grillnya juga bagus. Ada biante-biantenya juga ini. Nih mesinnya ya, Mamang liatin. Jadi dulu tuh Proton ya, masukin Exora itu ada dua mesin. Yang pertama masuk ke Indonesia itu masih pakai yang CPE ya, CPE ya. Tanpa turbo. Sedangkan di tahun 2011 ke atas, Proton itu masukin yang versi turbonya. Tangkai yang mana? Oh, di sini. Panas. Nah, ini adalah yang versi yang CFE atau Charge Fuel Efficiency kalau nggak salah. Itu singkatannya CFE gitu ya. Mesinnya gede, tenaganya 138 horsepower, 205 Nm yang terbagi ke roda depan. Nah, sedangkan yang sebelumnya, yang tahun 2009-an gitu ya, belum pakai turbo, tenaganya katanya underpower, makanya dikasih turbo yang ini gitu ya. Kalau yang tanpa turbo sih sekitar 125 horsepoweran, tapi torsinya kecil, 150 Nm, itu yang membuat lelet mobilnya. Kalau yang turbo, nggak masalah.
Mesinnya seperti ini. Nanti Mamang coba ke jalannya, Mamang coba ceritain dulu mobil-mobilnya dan di mana letak kekurangan dan kelebihannya. Makanya tonton video ini sampai habis. Mobil ini tuh bisa dibilang kompak juga enggak, karena panjangnya lumayan, 4,6 meter. Wheelbase-nya juga panjang sekali, 2,7-an lah, 2750 something yang membuat mobil ini tuh menjadi stabil dan ruang kabinnya juga menjadi lega gara-gara wheelbase-nya panjang. Terus kaca-kacanya gede-gede, LED di spion sebelah sini, dia pakai velg yang mirip seperti Mazda 2. Ingat nggak kayak gini? Iya, mirip sekali. Nah, dia pakai profil ban 195/50 ring 16, depannya cakram, belakangnya harusnya cakram. Nah, kan cakram, karena mobil ini sebetulnya kenceng. Dan setahu Mamang, karakternya memang di RPM yang tinggi. Nih, pintu-pintunya tuh gede-gede ya, lebar-lebar tuh, lihat. Ini lebar sekali. Itu membuat lebih aksesnya mudah ke dalam si mobilnya. Nah, bodi-bodinya juga tebal-tebal. Cuman kalau dari kita narik handle-nya, kerasa sekali harganya memang sebanding dengan harganya. Udah pakai side skirt seperti ini. Kalau tipe yang prime, kalau yang standarnya nggak pakai side skirt kayak gini ya. Ada juga tipe yang bold, teman memang jarang kalau di Indonesia. Adanya yang prime seperti ini. Marah! Saya marah. Ini belakangnya ya, jadi kayak ada campuran Biante-nya, ada Mazda Premasi atau Mazda 5-nya tuh kental sekali di sini. Kayak lampu taillight-nya gitu ya, udah. Ini ada LED-nya, ada bohlamnya juga gitu ya untuk lampu sein, dan lampu mundurnya itu bohlam. Lampu rem sama lampu sorenya itu udah LED. Terus lengkap, ada topi belakang, ada kecerutan, what the meaning of kecerutan, rear defogger, third brake lamp, ada wiper, ada sensor parkir. Udah lengkap, ada lampu kucing di bawah dan ini tulisan-tulisannya Exora CFE nih kan. Ditulis ini pasti udah turbo. Protonnya tuh jadi hitam. Bagasinya, oh kecil ya bagasinya. Tapi ini kalau row 3-nya semua dimundurin ke belakang, dipakai semua sama penumpang. Kalau misalnya ini gimana? Flat floor. Keren. Flat floor, nggak ada lampu di sini. Ada nih, ada lampunya. Cuma nggak nyala nih. Harusnya dinyalain. Jadi kelihatan ya, build quality-nya ya, memang ya. Ini kilometer 8.000 loh. Mungkin sering dipanasin juga bisa nih mobilnya sejarahnya. Mamang juga nggak tahu. Ini di bawah sini untuk nyimpen dongkrak dan toolkit, something. Ban serepnya, wah ada di bawah. Ada di bawah. Kita coba row ketiga. Jadi kalau yang tipe prime dapatnya captain seat seperti ini. Ada juga yang bench seat gitu ya. Cuman ini kebetulan yang captain seat. Nah sebetulnya Mamang bisa loncat aja. Cuman karena memang ada armrest di sini, paha Mamang nggak bisa masuk tetap walaupun dia captain seat. Itu kurangnya. Jadi tetap harus dikedepanin. Ntar Mamang senderin yang paling nyaman ya, paling nyender. Oh, si pantatnya juga ikutan mundur ke belakang, keren. Gimana keluasan di belakang, Mang? Ini udah lumayan nyender. Oh, oke. Luas, ada 1 jari tuh. 1 jari, terus duduknya tergolong santai. Kaki masih bisa masuk ke kolong jok yang di depan kita nih. Apalagi kalau di tengah bolong seperti ini. Tuh, terus kacanya gede-gede, ada ventilasi AC-nya, ini ya, ada cup holder. Di belakang terasa menyenangkan untuk penumpang dewasa, beneran. Ini duduknya santai, cuma memang joknya nggak terlalu empuk-empuk banget. Terus dibilang dingklik banget juga enggak. Perjalanan jauh 2 kota lah. 2 kota baru mulai agak mumet untuk orang dewasa. Cuman untuk anak kecil, enak sekali. Dah, Mama mau ke row kedua. Gimana nggak? Enak nggak di tengah? Duduknya enak. Duduknya ya, posisinya enak. Ini posisinya ada 3 jari di depan kita, berarti 1 jari di belakang. Kalau misalnya pengen lebih nyaman lagi, oh ternyata segini paling mentok. Ada 5 jari, duduknya nyantai, paha tersangga dengan baik, nyendernya enak, joknya tapi nggak terlalu empuk, dikasih armrest. Wah enak sekali, kacanya gede, kasih kantong-kantong pintu, ventilasi double blower. Double blowernya kenapa di depan banget ya?
kok di sini? Maksudnya di sini gitu. Jadi kalau yang ini harus ke depan dulu nih. Kenapa di situ ya? Oh, aku tahu. Karena biar yang drivernya juga bisa nyesuaiin lagi. Nggak usah ke belakang gitu dianya. Pintar juga. Ada kantong kursi lagi di depan, ada cup holder di sini. Dah. Terus seberapa rebah, Mang? Oh, sangat rebah. Ah, enak. Ternyata Proton. Dulu tuh pengen nyaingin Innova tuh. Ya emang enak sih duduknya. Karena gengsi aja. Terus dikasih apa lagi, Bang? Dikasih TV lagi. Ini dulu, zaman dulu tuh dikasih TV tuh eksklusif Innova aja nggak dapet kayak ginian. Ini aslinya ya, ini asli, bukan aftermarket. Cuman kelihatan kayak aftermarket, kayak kursinya beginilah. Itu kayak aftermarket. Udah, kita lihat depan. Nah, trim pintunya keras gitu ya, dan terasa cipi. Ini kok bisa dibilang ya, kualitas itu kayak setara Sigra, Calya, kayak gitu. Plastiknya tuh kelihatan agak cipi. Terus di pintu sini untungnya dikasih kayak pelapis kulit gitu, jadi kelihatannya sedikit lebih fancy. Nah, di sini ada power window, ada electric mirror, ada retract-nya juga, lengkap. Terus ada door pocketnya. Nah, kursi depannya tuh seperti ini. Side supportnya nggak gede-gede amat, cuman bahannya itu loh kayak bungkusan tukang jok yang ada di Indonesia kayak gini. Ini padahal aslinya. Nah, ada sandaran bisa maju mundur. Kursi bisa maju mundur juga, ada height adjuster yang diputer-puter. Nah, terus kuncinya nih, kayak cipi banget. Ini kalau pakai alarm yang ada di Indonesia itu percaya-percaya aja, padahal ini dari Protonnya langsung tuh. Enteng banget. Kayak bukan megang kunci yang aslinya. Nih ya, dashboardnya. Ini walaupun memang keras, tapi terasa cipi gitu kelihatannya. Walaupun memang nggak ngendoy, cuman kalau di ini pasti gejala rattle-nya gede nih. Kalau misalnya ke jalan yang nggak rata, ini pasti berisik. Soalnya kayak kaku gitu loh. Oke, dah. Nah, di depan Mamang itu ada speedometer, ada 2 klaster seperti ini, ada takometernya, ada speedometernya, indikator gigi, odometernya nggak bohong ya, 8.238 tuh, nyampe sini. Mungkin ada nanti kelebihannya sedikit-sedikit lah ya, karena memang direview sama Mamang. Terus juga ada temperatur mesin, ada fuel gauge, ada odometernya. Setirnya bulat aja. Sini juga ada next previous track, ada volume di sebelah kiri, dan ada fungsi Bluetooth-nya. Ini untungnya udah ada wood panelan seperti ini, jadi kelihatannya lebih fancy lah, lebih mewah dikit. Ada digital clock, juga ada double din, ada fog lamp depan gitu ya, ada rear defogger, ada hazard di tengah sebelah sini, dan juga ada pengaturan AC di sini yang masih diputar-putar. Sini temperaturnya cuman cool doang. Ada matiin AC-nya sama sirkulasi dari luar ke dalam. Akomodasi ya, di pintu ada tempatnya menyimpan bottle holder. Di sini juga ada cup holder, tempat nyimpen lagi. Sini juga ada boxnya, atas dan bawah. Kebalik lagi ya, atas dan bawah. Ya, dan gede-gede lumayan. Terus di bawah kursi juga masih bisa nyimpen lagi. Sini nggak ada laci tersembunyi gitu buat nyimpen handphone rahasia. Buat Omobi sih. Terus di atas ini dikasih sun visor tanpa lampu. Ini buat Imani. Tuh. Terus takut juga ya. Emang sih kualitas interiornya ya memang dipertanyakan juga nih. Terus nih spion tengah mode night and day. Duduknya gimana, Mang? Ini kurang maju dikit. Sedikit aja lagi. Nah. Duduknya MPV sekali. Dashboardnya terlihat rendah, mamangnya jadi agak tinggi. Terus dikasih tilt steering. Belum teleskopik. Iya, nih ada tempat nyimpen nih.
buat nyimpen uang atau receh gitu di sini. Dah, yuk kita berangkat. Mungkin ini yang pertama mau nyobain yang versi MPV dari sebuah Proton. Mamang pernah cobain juga Proton Gentoo, Proton Neo, Satria gitu ya. Dan ini Mamang pertama nih. Bagaimana Proton ngasih turbo yang pertama kali di mobilnya itu di MPV yang ini gitu. Katanya memang kalau yang Proton Exora yang CPE gitu ya, yang belum turbo itu katanya underpower, sedikit underpower. Kalau ini mungkin besar nih tenaganya. Kalau dari posisi duduknya sebetulnya tingkat ergonomisnya nggak terlalu enak-enak banget ya. Ya terus ditambah ini nggak ada teleskopiknya juga, dia terima apa adanya. Posisi duduk Mamang juga tinggi, kacanya besar, dashboard rendah, pilar A-nya besar. Ya, tapi untungnya si kacanya tuh agak melengkung yang membuat kalau kita ngelihat kiri atau kanan atau manuver kiri atau kanan itu kelihatan semua. Dan posisi duduk Mamangnya tinggi. Ya, diuntungkan karena itu. Suspensinya empuk ya. Untuk sekelas Proton yang mungkin ini adalah racikan Lotus kaki-kakinya, ini empuk. Mau bilang untuk di dalam kota ada lubang-lubang dikit-dikit yang kadang-kadang menyebalkan gitu ya. Ini masih tergolong empuk mobilnya. Ini ada polisi tidur. Tuh, enak, empuk, dewasa kalau menurut Om Fitra ya. Jadi empuk, tapi kerasa ada stiff-stiffy gitu, lo ngerti nggak sih? Ini mungkin ya kalau di kecepatan rendah kayak gini, ini ada kerasa sedikit lah stiff-stiffy. Cuman tergolong empuk. Kalau kecepatan tinggi mungkin stabilnya bagus. Mesinnya gimana, Mang? Oh, besar. Dan ada cuitan turbonya gitu. Aduh, nikmat sekali. Besar, tapi memang dia karakternya bermain di RPM yang tinggi. Yes. Jadi kalau kita misalkan main di bawah 2000-an RPM, ya mobil ini sama dengan yang tipe yang CPE-nya yang mungkin agak-agak lemot gitu loh, tapi udah begitu 2000 ke atas, ini kerasa sekali jambakan turbonya ya. Kami suka turbo. Tuh kan? Ada stiff-stiffnya. Jadi kalau misalnya kita lurus terus ada polisi tidur, itu empuk. Cuma kalau salah satu roda masuk ke lubang, itu kerasa kakunya. Tuh, kalau polisi tidur mah bablas aja. Kalau lurus gitu ya. Cuma kalau ada salah satu ban yang begitu bermain gitu ya, itu jadi keras. Kenapa? Ini mungkin stabilizernya yang dibuat kaku. Setirnya nggak enteng-enteng amat. Ini adalah power steering. Cuman dibilang enteng banget, enggak. Cuman cukupan lah, dalam kota sih oke. Terus enak juga dipakai manuver dalam kota nih si setirnya. Cuman radius putarnya lumayan besar. Ya, karena apa? Wheelbase-nya juga memang panjang nih mobil. Jadi wajar kalau radius putarnya memang agak besar. Yang agak sebetulnya mengganggu di mobil ini adalah transmisinya. Yes, dia pakai CVT. Karakternya mirip-mirip juga dengan yang Avanza atau Xenia pakai sekarang, yang kalau misalnya dari stop and go kayak gini itu butuh gas yang lebih tinggi, jadi kayak kerasa jedat-jedut itu kerasa. Dan satu lagi, mobil ini tuh nggak terlalu compact banget, 4,6 meter dan lebar. Jadi kalau kita masuk ke jalan-jalan yang agak sempit kayak di Jakarta gitu, yang muat untuk papasan dua mobil, memang agak sedikit butuh konsentrasi aja. Tapi dibilang susah, enggak. Cuman kan efeknya memang ya udah wheelbase-nya panjang, mobilnya lebar, ya penumpangnya jadi lega gitu di dalamnya. Ini nggak tahu kenapa karakternya Exora ini lebih seneng memang kendarain di jalan tol. Kalau di dalam kota tuh terasa kayak masih mikir untuk manuver-manuvernya dan segala macem gitu ya, walaupun tergolong empuk juga suspensinya. Cuman kalau di jalan tol tuh kayak lebih fun gitu. Kalau misalkan Exora ini orang gitu ya, dia tuh seneng banget gitu, asik gua ke jalan tol kayak gitu rasanya. Dan memang mau merasakan yang kok enak banget ya, ini kecepatan 80 gitu ya, itu terasa kayak pelan di Exora, kayak masih 50-an 40, kayak ayo dong bisa lebih kenceng lagi kayak gitu loh. Memang nggak bohong ya, ini ada campur tangan sedikit di kaki-kakinya sama Lotus. Mesinnya
ada teknologi-teknologi Mitsubishi, walaupun Mitsubishi nggak ngomong juga gitu. Jadi ini fun kalau di jalan tol, sebuah MPV yang fun untuk dipakai jarak jauh. Suspensinya enak, nggak mentul-mentul, kerasa mahal suspensinya. Iya, kalau di kecepatan tinggi bisa berubah gitu loh. Terus yang Mamang notice lagi, peredaman kabinnya itu bagus loh Exora. Traffic noise-nya oke, suara bannya sedikit masuk. Suara mesinnya memang sedikit lebih berisik daripada dua unsur tadi kan. Memang kalau kekedapan kabin itu ada traffic noise, ada road noise, sama engine noise kan. Engine noise-nya yang paling kerasa justru di Exora. Tapi yang kedua unsur yang tadi itu oke. Nah, kalau diskorin gitu ya, dari 0 sampai 10, Mamang kasih skor 7,5 untuk kekedapan kabinnya. Mesinnya gimana, Mang, kalau di jalan tol? Ada turbo whistling-nya. Wah, ini sudah jauh lebih membaik daripada tipe yang sebelumnya yang nggak turbo. Yang nggak turbo itu dipakai juga di Proton Gen 2 kan, cuman itu dipakein body hatchback jadi kerasanya enteng. Tapi kalau memangnya bodinya berat seperti ini, pakai mesinnya Neo Gen 2, agak keteteran. Ini karena beratnya kalau nggak salah 1,6 ton loh, agak berat sih si Proton ini. Tapi tenaganya kalau pakein turbo ini asik. Ini asik. 100 km per jam nggak boleh, tapi ini nggak kerasa kenceng mobilnya. Mamang tuh biasanya kalau mobilnya udah kenceng tapi kerasanya pelan, itu biasanya basicnya mobilnya memang enak, yang memang untuk dikasih cruise seperti ini, karakternya memang cruise kayak gini. Udah gitu kita dikasih juga cruise control gitu. Ya memang keiritan bahan bakar bukan yang terbaik di kelasnya gitu kan, 1600 cc apalagi ditambah turbo. Yang mementingkan performa duluan nih kalau mobil beginian, bukan keiritannya, bukan efisiennya. Makanya terbilang, ya dibilang boros banget juga enggak ya. Kalau di kota gitu ya 1718an gitu ya sih oke lah. Terus mesinnya pun sebetulnya nggak ada yang macem-macem, nggak ada yang rewel-rewelan di mobil. Cuman memang spare partnya aja yang agak jarang ya. Ya tahu sendiri kalau udah agak jarang berarti harganya pun lumayan jadinya. Overall mengenai Proton Exora, mungkin sudah cocok untuk Anda yang ingin mengkoleksi mobil, mengingat unitnya hanya sedikit sekali di Indonesia. Atau untuk Anda yang membutuhkan mobil 7-seater buat keluarga, mobil yang masih layak untuk dijadikan mobil operasional seharian. Mengenai spare partnya, mungkin Anda perlu untuk bergabung dengan komunitasnya agar Anda bisa mencari parts substitusinya. Mengenai harganya, untuk yang tertua mulai dari 50 jutaan sampai harga di bawah 100 juta, tergantung kondisi, tahun dan varian. Atau Anda bisa kontak Instagram yang ada pada layar Anda untuk bertanya-tanya mengenai Proton Exora ini. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Om Boy dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.